manusia tidak terbatas, sementara sumber dayanya itu sendiri terbatas, maka terjadilah kecelakaan. Nah, jadi kebutuhan manusia ini terbagi juga berdasarkan intensitasnya. Nah, intensitasnya ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu kebutuhan mutlak, kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan juga kebutuhan tersier. Apa sih kebutuhan mutlak? Kebutuhan mutlak ini kebutuhan yang harus dipenuhi, nggak bakalan bisa ngelanjutin hidup gitu. Contohnya yaitu makan dan juga minum. Selanjutnya yaitu kebutuhan primer. Nah, kebutuhan primer ini masuk ke dalam kebutuhan pokok. Ada yang tahu contoh dari kebutuhan primer? Ya, Ulan, silakan. Seperti sandang, pangan, dan papan. Nah, ya, jadi kebutuhan pokok ini termasuk sandang, pangan, dan papan, makan, minum, lauk pauk, pakaian, dan juga rumah. Itu masuknya ke dalam kebutuhan primer. Nah, setelah kebutuhan primer itu ada yang namanya kebutuhan sekunder. Jadi kebutuhan sekunder ini bisa juga dibilang sebagai kebutuhan pelengkap atau dia bisa dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Ada yang tahu contohnya? Ya, silakan Rayani. Kendaraan sama HP. Iya, betul. Kalian punya. Nah, yang selanjutnya yaitu kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan tersier ini kebutuhan akan barang-barang mewah ya. Misalnya, ada yang tahu contohnya apa? Iya, boleh Rayani. Contoh dari kebutuhan tersier yaitu rumah mewah, mobil mewah, dan liburan ke luar negeri. Nah, jadi contoh dari kebutuhan tersier ini contohnya mobil mewah, liburan ke luar negeri, jalan-jalan, jangan cuma ini. Nah, selanjutnya yaitu kebutuhan menurut sifatnya. Nah, kebutuhan menurut sifatnya ini juga terbagi menjadi dua, yaitu kebutuhan jasmani dan juga kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani itu badan kita ya. Jadi badan kita itu harus sehat, kita harus banyak-banyak istirahat, harus rajin olahraga supaya badan kita juga sehat. Nah, selain kesehatan badan kita, hati kita juga harus sehat. Gak boleh punya sifat syirik, dengki ya, gak boleh itu, supaya badan kita itu sehat. Gak boleh banyak pikiran, pokoknya pikirin yang happy-happy aja supaya rohani kita dan jasmani kita juga tetap sehat ya. Kalau misalnya pikiran kita atau rohani kita sakit, secara otomatis jasmani kita juga nantinya sakit ya. Selanjutnya psikologis. Nah, tadi kita udah membahas tentang berbagai macam kebutuhan manusia. Nah, kebutuhan manusia itu sendiri merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kelangkaan. Karena sumber daya alam yang ada di kita ini terbatas, sementara kebutuhan hidup manusia itu tidak terbatas. Selalu aja ada kebutuhan-kebutuhan baru untuk memenuhi hasrat atau kepuasan dari manusia itu sendiri. Nah, selain dari sifat manusia yang selalu merasa tidak puas, ada beberapa faktor yang menyebabkan kelangkaan. Yang pertama yaitu faktor produksi. Nah, contohnya itu kayak kelangkaan minyak goreng kemarin ya. Nah, itu kan karena produksinya yang terhambat karena langkanya minyak mentah. Terus biasanya gas LPG ya. Nah, itu juga terhambat. Yang selanjutnya yaitu karena keserakahan manusia. Nah, itu tadi karena sifat manusia yang selalu merasa tidak puas, jadi jatuhnya jadi serakah, pengen ini pengen itu gitu ya. Contohnya adalah penebangan hutan di Kalimantan, di Sulawesi. Itu kan hutannya udah mulai sedikit ya terkikis karena kesalahan manusia itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu pertumbuhan penduduk yang cepat. Pertumbuhan penduduk yang cepat tidak dibarengi dengan kebutuhan iptek itu juga bisa menyebabkan kelangkaan. Kenapa? Karena proses produksinya atau hasil produksinya itu sama, sementara manusia itu sendiri selalu bertambah setiap tahun. Kelahiran itu selalu bertambah, maka kebutuhan juga akan bertambah. Kalau misalnya nggak dibarengi dengan iptek, maka nanti akan terjadi kelangkaan. Yang selanjutnya yaitu bencana alam. Bencana alam juga bisa menjadi faktor kelangkaan. Contohnya itu di Brebes. Nah, Brebes ini merupakan supplier bawang merah yang besar gitu ya untuk beberapa daerah di Indonesia. Nah, terus di Brebes ini terjadi bencana alam banjir. Nah, terus kan hasil panennya itu gagal panen ya, nggak bisa diproduksi. Terus bawang merahnya juga menjadi busuk. Nah, di beberapa daerah itu akan menyebabkan kelangkaan bawang putih. Nanti bawang merah, Iya, harga bawang merah itu bisa naik karena terjadinya kelangkaan itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu lambatnya perkembangan teknologi tertentu.
produksi beras bisa terpenuhi menggunakan teknologi atau alat yang canggih. Nah, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Udah paham semuanya ya? Paham. Karena kalian udah paham, Ibu akan kasih beberapa tes ya. Ya, Bu. Bu, kasih waktu 15 menit ya. Ya, Bu. Selesai? Sudah. Oke, bagi tepukkan anak-anak. Oke,